7. Kabar buruk. Nicholas tidak ingin hilang kesempatan, tidak ingin menyia-nyiakan desiran yang sudah dia rasakan. Jadi saat itu juga dia menangkup wajah Naina dan diciumnya mesra. Tangannya yang menangkup kemudian turun untuk melepaskan kancing baju Naina, sampai pundak sang wanita terpampang dengan sempurna. Naina memilih pasrah, dia hanya diam dan membiarkan sang suami bergerak sesuai dengan fantasinya sendiri. Naina bahkan tidak menolak saat tangan hangat Nicholas masuk ke dalam bra-nya secara langsung, sampai dadanya benar-benar berada di genggaman pria tersebut. Sesaat inti Nicholas mulai mengeras, namun hanya dengan hitungan detik kembali layu seperti semula. Dan hal itu membuat pikiran Nicholas jadi pecah, hingga menghilangkan hasrat dalam sekejap. Tidak bisa Naina, ini sulit. Tapi sudah ada kemajuan sayang, meski hanya sebentar aku bisa merasakannya, balas Naina, dia tak masalah meski sudah berantakan seperti ini. Aku akan membantumu, balas Nicholas ambigu, namun Naina bisa memahaminya dengan jelas. Jangan, aku malu, jawab Naina jujur. Jika menganggap aku sebagai suamimu jangan malu, aku akan senang jika melihatmu pelepasan, balas Nicholas, dia sungguh-sungguh dengan ucapannya tersebut. Dan Naina menangkap hal lain tentang hal ini. Mungkin Nicholas tidak ingin Naina jadi mencari pelampiasan di tempat lain, harus dengannya saja. Baiklah, tapi aku malu, jawab Naina akhirnya, dia setuju tapi tetap saja merasa malu. Di atas sofa itu keduanya berbaring bersama, mereka tidur miring dan Nicholas memeluk Naina dari belakang. Untuk pertama kalinya akhirnya Nicholas menyentuh inti tubuh sang istri, merasakan hal yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Ini semua hanyalah sentuhan yang sederhana, namun seperti membuat hubungan keduanya melangkah satu titik ke depan. Naina merintih penuh kenikmatan di hadapan suaminya dan hal itu membuat Nicholas tersenyum. Bagi Naina ini adalah pelepasan terindah yang pernah dia dapatkan, jari-jari sang suami pun kini telah jadi candunya yang baru. Sudah ayo tidur, aku malu, ucap Naina, dia berbalik dan memeluk sang suami erat, menyembunyikan wajahnya di dada bidang sang suami. Sofa itu benar-benar cukup untuk menampung mereka berdua. Dan di saat Naina merasa malu, Nicholas malah terkekeh puas. Wajahmu sampai merah, balas Nicholas, dan Naina langsung memukul punggungnya. Diam. Kesal Naina, jadi sedikit membentak. Jangan berisik. Bagaimana jika ada yang mendengar di luar sana, ucap Nicholas, malah menakut-nakuti. Jangan membuatku takut, bisik Naina pula, kini mencubit punggung suaminya tersebut. Au, sakit Nai. Salah dokter sendiri, malah menggodaku terus. Nicholas terkekeh lagi, tidurlah, selamat malam, ucap Nicholas. Selamat malam juga sayangku, balas Naina, dia mencium leher Nicholas pula, lalu kembali menyembunyikan wajahnya di pelukan sang suami. Benar kita tidur di sini? Tidak masalah. Tanya Naina lagi. Tidak, tidurlah. Iya, balas Naina singkat. Dia mulai memejamkan mata namun bibirnya masih setia tersenyum. Malam ini cepat sekali berlalu, dan di antara keduanya selalu Nicholas yang bangun lebih dulu. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi, matahari bahkan mulai nampak bersinar. Suara-suara para perawat dan pengunjung rumah sakit pun mulai terdengar meski samar-samar. Tapi Nicholas tetap tidak membangunkan Naina, kini akhirnya dia menatap wajah wanita tersebut, dia tatap dengan intens. Tidak lagi menatap ke arah dada yang sebenarnya masih terbuka. Nick tidak sadar, saat dia menatap wajah itu bibirnya tersenyum kecil. Nai, panggil Nicholas dengan suara pelan. Kini bibirnya mengulum senyum, karena mendadak jadi lucu sendiri saat membayangkan Naina yang gelagapan dengan keadaan mereka sekarang. Di dalam sini mereka masih memeluk dengan penampilan yang acak-acakan, sementara di luar sana orang sudah mulai lalu lalang. Membayangkan Naina yang akan kebingungan, Nicholas sudah ingin tertawa. Nai, panggil Nicholas sekali lagi, dia menggoda Naina dengan mengelus dadanya.
Bukannya langsung bangun, Naina malah melenguh dan mendesah. "Mah," katanya dan membuat Nicholas jadi terkekeh sungguhan. Karena tawa itulah akhirnya Naina mulai mengerjapkan mata, lalu terbangun dari tidurnya. "Dokter," panggil Naina lirih, dia kucek matanya sedikit agar pandangan ini jadi lebih jelas. "Bangun, Nay, ini sudah hampir 6:30. "Iya," jawab Naina dengan santainya, dia masih belum sadar di mana posisi mereka sekarang, masih berada di ruang praktek Dokter Nicholas. "Apa kamu masih mengantuk? Ingin tidur lagi?" Tidak kok, ini sudah mau bangun," jawab Naina lalu mengusap dan Nicholas lah yang menutup mulutnya. Saat Naina hendak merubah posisi tidurnya, saat itu juga dia baru sadar jika sekarang masih tidur di sofa. "Astaga, kita di mana, Dok?" tanya Naina cemas, dia menyilangkan tangannya di depan dada dan mencoba untuk bangun. "Di ruang praktekku, Hani. Masa kamu lupa?" balas Nicholas, dia bangun juga hingga mereka sama-sama duduk di sana. "Jangan menggodaku sekarang, aku tahu panggilan Hani itu hanya untuk meledekku," kesal Naina, bibirnya mengerucut. Sementara Nicholas jadi sering tertawa karena Naina. "Pengait bramu terlepas, biar aku pasang," kata Nicholas kemudian, dia santai sekali seolah ini semua bukan masalah. Nicholas juga membantu Naina untuk kembali memakai bajunya. Mereka pergi ke kamar mandi bersama-sama untuk mencuci wajah dan gosok gigi. Ada sikat gigi baru yang tersedia di sana dan Naina gunakan. Setelahnya Nicholas juga yang mengeringkan wajah Naina menggunakan handuk. "Bagaimana caranya aku keluar? Di luar sana sudah banyak sekali orang," gerutu Naina, saat ini waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi. Naina mengintip melalui jendela di sana. "Keluar saja seperti biasa, jika ada yang bertanya katakan aku yang memanggilmu," jawab Nicholas. "Ini masih sangat pagi, memangnya ada dokter yang bertemu dengan pasiennya sepagi ini?" tanya Naina, menuntut penjelasan. "Ada, sejak kita bersama." "Dokter," rengek Naina. Nicholas yang sedang duduk di kursi kerjanya malah terkekeh, melihat Naina yang sejak tadi berdiri di samping jendela dan mengintip keadaan di luar sana. Benar dugaannya tadi, bahwa Naina akan kelabakan seperti ini. Dan itu lucu. "Kalau begitu tunggu jam 9, biar orang-orang percaya," jawab Nicholas kemudian, terus memberi solusi. "Tapi aku lapar," rengek Naina lagi. "Aku akan memesan makanan, saat makanan itu tiba nanti bersembunyilah di bawah meja ini," terang Nicholas pula, seraya menepuk meja kerjanya. "Setuju," jawab Naina, akhirnya dia menjauh dari jendela tersebut, tidak lagi mengintip. Bukannya duduk di sofa, Naina lebih pilih untuk duduk di pangkuan suaminya. "Aku bau tidak?" tanya Naina, "mereka tidak bisa mandi di sini. Karena tidak ada perlengkapan untuk mandi." Ditanya seperti itu Nicholas langsung menciumi tubuh sang istri, leher, pundak dan bahkan mengangkat tangan Naina lalu mencium ketiaknya. "Au," geli, pekik Naina tanpa sadar. Lalu buru-buru menutup mulut saat sadar jika sudah membuat keributan. "Dokter sih," bisik Naina kesal, tapi lagi-lagi Nicholas malah terkekeh. Mereka berdua sontak terdiam saat mendengar suara pintu ruangan ini ditekuk. "Tok tok tok. Aku akan sembunyi di bawah meja, dokter, lihatlah siapa yang datang," bisik Naina, jadi serba salah sendiri mau bagaimana. Dia bahkan langsung turun dari pangkuan sang suami dan pindah duduk di bawah meja tersebut. Nicholas tidak punya pilihan lain selain bangkit dan membuka pintu untuk melihat siapa yang datang. Ternyata Harley. Dia datang ke sini bukan karena mendengar suara Naina, sungguh, dia tidak mendengar suara apapun di dalam ruangan tersebut. Dia datang sebab ada sesuatu hal yang ingin dia bicarakan dengan Nicholas. Tadi saat mengetuk pintu, Harley juga tidak yakin jika pintu ini akan terbuka tapi ternyata sudah ada Nicholas di dalamnya. "Oh, untunglah kamu ada di sini," kata Harley dengan tergesa. Tanpa persetujuan pemilik ruangan tersebut dia langsung masuk begitu saja.
Lalu sedikit terkejut ketika melihat sofa yang nampak berantakan, bantal sofa yang tidak tersusun dengan rapi. Harley lantas menatap ke arah sang sahabat dan memperhatikan Nicholas dari atas sampai bawah, baru sadar jika pria itu sepertinya masih menggunakan baju yang sama seperti kemarin. "Kamu tidak pulang? Semalam menginap di sini?" tanya Harley dengan dahi berkerut. Jawab Nicholas singkat. "Astaga, jika tidak pulang kenapa malah tidur di sini? Kamu bisa tidur di ruang kerjamu," balas Harley kemudian. Nicholas hanya cari perkara saja pikirnya. Karena di ruang kerjanya sana pun ada ranjang nyaman yang bisa dia gunakan. Akhirnya mereka berdua pilih untuk duduk di sofa. Sesekali Nicholas melihat ke arah meja kerjanya, seolah bisa melihat sang istri yang tengah bersembunyi di bawah sana. Apapun yang jadi pembicaraan Nicholas dan Harley pun mampu Naina dengar dengan jelas. "Ada apa kamu mencariku?" tanya Nicholas langsung. Jika bisa dia ingin Harley segera pergi dari sini. "Tadi malam Zendaya menghubungi aku," jawab Harley pula, langsung mengutarakan apa yang ingin dia katakan. "Aku tidak mau mendengar apapun tentang wanita itu. Dengar dulu, jika ini bukan sesuatu yang penting aku juga tidak akan mengatakannya padamu," balas Harley. Namun yang mempertajam pendengarannya untuk mendengar kabar buruk itu bukanlah Nicholas, melainkan Naina. Hatinya pun mulai bertanya-tanya ada apa ini. Berdesir pula seperti merasa cemburu. Tidak, daripada rasa cemburu, rasa amarah Naina lebih menguasai. Sebab setelah semua pengkhianatan wanita itu, berani-beraninya kini kembali menunjukkan diri di hadapan Dr. Nicholas. Zendaya sedang mengajukan gugatan cerai pada suaminya. Dia mengalami KDRT dan pengkhianatan. Banyak sekali luka lebam yang dia derita, juga trauma yang tak bisa sembuh dengan mudah. Awalnya Zendaya dirawat di rumah sakit polisi, tapi siang nanti dia akan pindah ke rumah sakit ini, terang Harley panjang lebar. Karena alasan itu pulalah Zendaya menghubunginya. Ingin datang setelah memberi kabar, agar kedatangannya tidak mengejutkan semua orang, terutama Nicholas. "Dia adalah pasien, kita tidak bisa menolaknya," kata Harley kemudian. Sementara Nicholas terdiam. Namun diamnya Nicholas tersebut justru membuat Naina sedih. Dia akan lebih senang jika mendengar Nicholas yang langsung marah, atau berkata bahwa dia tidak peduli pada apapun yang dialami oleh wanita itu, tidak peduli pada apapun yang akan dilakukan oleh Zendaya. Tapi jangankan marah-marah, Nicholas bicara pun tidak. Hanya diam, seolah memikirkan sesuatu. Memikirkan apalagi jika bukan tentang wanita itu. "Jangan bodoh suamiku, jangan terpedaya dengan wanita itu," batin Naina. Tapi bagaimana jika obat Dr. Nicholas adalah wanita itu? Batinnya lagi dengan perasaan yang tidak rela. Jika Nicholas mendapatkan wanita yang lebih baik, Naina pasti bisa rela. Tapi jika kembali lagi pada Zendaya dia tidak akan pernah tinggal diam. Duk! Kepala Naina tanpa sengaja terbentur meja. "Apa itu?" tanya Harley yang mendengar suara tersebut dengan jelas, suara yang berasal dari meja. "Ya Tuhan!" batin Naina yang jantungnya mulai berdegup tidak karuan, takut ketahuan. "Apa? Aku tidak mendengar apapun," kilah Nicholas. "Ada suara tadi di bawah mejamu, coba aku periksa," putus Harley. "Sudahlah, lebih baik kamu keluar. Aku juga akan bersiap kembali ke ruanganku," kata Nicholas. Dia buru-buru menghadang langkah Harley dengan cara berdiri di hadapan pria itu. Menatap Harley dengan sorot matanya yang nampak dingin, seolah sedang tidak berminat dengan hal apapun. Dan perintah serta tatapan Nicholas tersebut langsung saja diangguki kepala oleh Harley. Perintah itu juga membuatnya lupa dengan suara di bawah meja yang tadi dia dengar. "Baiklah, aku memang hanya ingin menyampaikan tentang Zendaya agar kamu tidak terkejut. Tidak usah temui wanita itu juga bukan masalah," kata Harley. Nicholas diam saja, bahkan tidak pula mengangguk untuk menanggapi ucapan sang sahabat. Jadi saat itu juga Harley pun keluar meninggalkan ruangan tersebut.
Diikuti oleh Nicholas yang hendak mengunci pintu ini lagi. Mendengar suara pintu yang terkunci, Naina pun akhirnya keluar dari tempat persembunyian. Dia melongok dari bawah meja dan kini hanya melihat suaminya seorang diri di sana. Jadi dengan perlahan Naina bangkit, berdiri dan sedikit membersihkan bajunya. Ketika selesai berbenah, Nicholas sudah berdiri di hadapannya. Aku mendengar semua yang kalian bicarakan, tentang wanita itu yang akan dirawat di rumah sakit ini, kata Naina. Dia langsung bicara lebih dulu sebelum sang suami sempat berkata apapun. Padahal Nicholas tidak ingin membahas tentang hal itu, dia malah ikut membersihkan baju Naina agar benar-benar bersih. Awas ya kalau sampai dokter kembali lagi pada wanita tidak tahu diri itu, meskipun aku dan dia sama-sama jalang, tapi aku tidak akan pernah mengkhianati dokter, timpal Naina lagi, bicaranya malah makin menggebu-gebu. Mana ponselku? Aku tadi belum sempat memesan makanan, kata Nicholas. Dia melihat ke arah meja dan melihat benda pipi itu ada di atas sana. Suamiku, jangan mengalihkan pembicaraan, kata Naina lagi. Dia menyentuh ke meja suaminya. Iya Nay, aku hanya tidak ingin membahas tentang wanita itu, balas Nick. Janji dulu, jangan pernah berpikir untuk kembali dengan dia. Ini hanya milikku. Tegas Naina, salah satu tangannya turun untuk menyentuh inti tubuh Nicholas. Sedikit meremasnya dengan posesif. Dan mendapati perlakuan seperti ini, Nicholas malah terkekeh, bahkan nyaris tergelap. Dia jadi bingung sendiri sebenarnya Naina sedang marah atau sedang melawak. Ini punyaku, kata Naina lagi dengan posesif. Astaga, iya ini milikmu, ini ambillah, balas Nicholas pula. Sesaya mendorong Naina hingga terpojok di meja, hingga inti tubuh mereka saling bersentuhan meski dengan banyak penghalang. Ya, tidak diambil juga, balas Naina, malah jadi gelagapan sendiri. Jadi bagaimana? Mau keluar sekarang atau makan dulu? Tanya Nicholas. Keluar sajalah, nanti pas makan malah ada yang datang lagi, jawab Naina, coba belajar dari pengalaman. Pulanglah ke apartemen, mandi dan istirahat. Datang ke rumah sakit saat menjelang sore. Kamu harus pura-pura bekerja agar orang tidak curiga dari mana kamu mendapatkan uang, terang Nicholas penuh perhatian. Suaranya pun terdengar begitu lembut hingga membuat Naina melayang. Naina sadar akan satu hal, bahwa saat bersamanya Nicholas bukanlah orang yang dingin seperti yang selama ini dia kenal, bersamanya Dr. Nicholas jadi penuh perhatian seperti ini. Bahkan dengan Dr. Herli saja Dr. Nicholas sangat dingin. Membuat Naina jadi merasa spesial. Iya sayang, balas Naina patuh, dia akan menjalankan semua perintah suaminya tersebut. Tanpa protes, tanpa penolakan. 8.